Alhamdulillahi binikmatihi tatimmu salihan wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wallahu bikulli syai'in alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi apapun dan dimanapun. Rasa syukur ini penting kita panjatkan sebagai bentuk perwujudan rasa syukur kita kepada Allah atas segala karunia yang diberikan kepada kita. Karunia kesehatan, karunia rezeki, dan seluruh karunia-karunia yang Allah turunkan yang tidak bisa kita hitung. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, itba'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Dan kita bermohon kepada Allah untuk terus menjadi pengikut yang setia, menjalankan perintah Rasul, menjalankan amanah Rasul dalam segala halnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pejuang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sekian lama kita vakum, maka perlu kita lakukan penyegaran kembali tentang perjuangan yang sudah kita laksanakan. Dan salah satu poin yang paling penting adalah mengaji, mengkaji, mentadaburi ayat-ayat Allah. Karena tidak ada pesan yang paling indah, tidak ada pesan yang paling sempurna, tidak ada pesan yang paling tepat selain pesan yang disampaikan oleh Allah melalui firman-firman-Nya. Para pejuang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah malam ini kita akan membahas suatu judul atau tema tentang bersabar dalam perjuangan. Tema sabar banyak sudah dikupas oleh para masyayikh, oleh para asatidz. Tapi tema sabar itu tidak akan pernah lekang oleh waktu, tidak akan pernah usang untuk dibahas, karena sabar itu mengiringi kehidupan. Dimanapun dan kapanpun, selama kita masih hidup, maka kesabaran itu menjadi hal yang pokok. Lebih-lebih bersabar dalam perjuangan. Karena banyak orang bersabar hari ini, tapi belum tentu besok bisa bersabar. Banyak orang bisa bersabar dalam hal lainnya, tapi dalam hal yang lainnya juga dia tidak bersabar. Maka tidak ada salahnya kita mengulang-ulang kembali apa makna sabar itu sebenarnya. Lebih-lebih dalam perjuangan membela Islam, yang harus kita pahami, perjuangan membela Islam itu bukan ringan. Perjuangan membela Islam itu tidak mudah. Perjuangan membela Islam itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Perjuangan membela Islam itu banyak hal yang harus kita korbankan. Banyak peluh yang harus kita keluarkan. Bahkan banyak darah yang harus tertumpah akibat dari perjuangan itu. Maka kalau orang gak bersabar, maka hal apa yang bisa menguatkan dia? Maka kalau kita ingin menggarisbawahi, berjuang itu ya bersabar. Siapa yang ingin berjuang, maka harus fondasi sabar ada dalam hatinya, ada dalam pikirannya, ada dalam bayangannya. Karena apa? Perjuangan itu lebih panjang usianya dibandingkan usia kita. Perjuangan itu lebih panjang masanya dibandingkan usia kita. Usia kita terbatas, tapi kalau perjuangan dia tetap akan terus ada kita maupun tidak ada kita. Ini yang harus kita pahami. Maka mari kita mengambil faedah dari Quran surat Muhammad. Coba dibuka Qurannya. Quran surat Muhammad, Quran surat 47, ya, ayat 19. Kita akan mencoba mengawali dari ayat ini. والمؤمنات والله يعلم
متقلبكم ومثواكم. Wahai Muhammad, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Mohonlah ampun kepada Allah atas dosamu sendiri dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Allah mengetahui tempat kembali dan tempat tinggal kalian di akhirat kelak. Luar biasa ayat ini memberikan pengajaran kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wahai Muhammad atau wahai kaum mukmin, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Ini menjadi pokok dasar. Ini menjadi pedoman dasar dulu. Ketika ini tidak bisa kita jadikan sebagai sebuah dasar atau sebagai pedoman, maka semuanya akan gagal. Ketika semua kegiatan kita tidak kita sandarkan kepada Allah, kita tidak sandarkan kepada perjuangan untuk meninggikan kalimat Allah, atau Allah kita kesampingkan dari semua yang kita lakukan, maka gagal semuanya. Wastaghfir li dzambik. Ini yang penting lagi, ya kan? Mohon ampunlah kepada Allah atas dosamu sendiri. Karena apa? Kita nggak akan pernah bisa luput dari dosa. Maka penting bagi kita sebagai seorang pejuang untuk terus meminta maaf kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, ya kan? Karena sifat manusia itu adalah sifat penuh kehilapan dan penuh kesalahan. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Lupa beribadah, lupa sholawat, lupa berzikir. Itu manusia itu. Salah dalam mengambil keputusan, salah dalam mengambil kebijakan, salah dalam mendidik. Macam-macam manusia. Maka mohon ampun kepada Allah atas dosa kita. Agar apa? Agar dengan itu Allah memuluskan perjuangan kita. Agar dengan itu Allah tambah memurnikan perjuangan kita. Karena jangan sampai perjuangan yang kita lakukan rusak. Perjuangan membela Islam yang kita lakukan rusak hanya gara-gara kealpaan kita, kesalahan kita. Walil mu'minina wal mu'minat. Dan mohonkan ampun juga kepada saudara-saudara kita mukmin dan mukminah. Ya kan? Karena doa yang istimewa itulah doa yang ya tidak diketahui lah saudara. Ibu-ibu mohon untuk tenang, coba dengarkan. Jangan berbicara sendiri. Coba dengarkan dulu. Ini ayat Allah. Suaranya sampai sini masalahnya. Ya kan? Minta ampun kepada Allah. Dan mohon mintakan ampun juga buat saudara-saudara kita yang lagi hilaf, yang lagi salah. Ya kan? Bukan malah menghujat, tambah menyalahkan. Enggak, mohon ampun. Ya. Agar apa ya tadi? Agar Allah memurnikan apa yang kita bawa. Tadi kita sampaikan bahwa perjuangan membela Islam itu bukan hal yang mudah. Ya. Karena apa? Seluruh komponen kejahatan itu mengintai kita. Ketika Anda sudah menggaungkan saya ingin membela Islam, maka Anda sudah dalam intaian para penjahat-penjahat. Intaian iblis, intaian setan, ya kan? Intaian para penjahat, intaian para pelaku maksiat, intaian para munafikin, macam-macam. Kita sudah diintai di sini. Ya kan? Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Allah mengetahui tempat kembali dan tempat tinggal kalian di akhirat kelak. Itu dia. Dan pernah berdasarkan itu. Masya Allah. Ya kan? Jadi nggak ringan. Tapi yang harus antum ketahui para pejuang, bahwa ujian-ujian yang hadapi hari ini, ya kan? Peluh-peluh yang kita keluarkan hari ini, darah-darah yang tertumpah akibat perjuangan membela Islam hari ini, tidak hanya kita. Orang-orang sebelum kita juga sama. Bahkan ujiannya mungkin lebih berat dibandingkan kita, tapi mereka bertahan. Maka jangan pernah tidak bertahan. Maka sangat layak kita katakan bahwa berjuang adalah bersabar. Karena panjangnya itu.
panjangnya perjuangan. Kalau nggak ada rasa sabar di situ, Masya Allah. Karena apa? Medan perjuangan itu menuntut kesabaran total. Ya, sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar dalam menerima ketentuannya, sabar dalam menjaga dan menggunakan nikmat-nikmatnya. Coba Anda bayangkan pada zaman sahabat itu, ketika panggilan juang dikumandangkan, nggak ada yang mereka mengatakan tar dulu, nggak ada. Karena pasti mereka akan menyambut seruan itu. Ya kan? Ada yang lagi kemulan dengan istrinya, terbang ke sana. Ada yang lagi sibuk dengan hartanya, terbang langsung ke situ. Ya, karena bagi seorang pejuang, panggilan berjuang itu adalah panggilan yang sangat dirindukan. Nah, kalau ada hari ini ada para pejuang-pejuang yang mengaku berjuang, tapi ketika ada panggilan juang memanggil, dia masih leha-leha saja lihat pribadinya. Gitu ya. Perjalanan yang kita lakukan akan menempuh berbagai macam cobaan. Maka akan kita bahas setiap poin-poinnya. Poin-poin kesabaran yang seperti apa. Agar kita tambah mantap, agar kita tidak terlena, agar kita tidak selalu merasa lebih dibandingkan yang lainnya, agar kita tidak selalu merasa tenang, ya kan? Padahal apa? Beban perjuangan itu berat, ya kan? Beban perjuangan itu berat. Islam itu aja saja sudah berat, apalagi menegakkan Islam, apalagi memperjuangkan Islam. Poin yang pertama adalah sabar dalam menghadapi kejenuhan yang melanda. Anda bayangkan, ya kan? Siapa sih yang gak jenuh, ya kan? Latihan terus, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tapi panggilan berjihad, panggilan berjuang belum juga muncul, maka yang muncul adalah kejenuhan. Ya. Tapi kita harus sabar. Bukan karena jenuh menjadikan alasan bahwa kita berhenti berjuang. Saya jenuh nih berjuang, nggak dapat apa-apa, duit nggak dapat, harta nggak dapat, istri nggak dapat, segala nggak dapat, sudah capek segala macam. Maka yang perlu kita ketahui bahwa perjuangan itu bukan wisata yang menggembirakan. Antum harus sadar di situ, karena kegembiraan yang dimaksud bukan kegembiraan di dunia, tapi kegembiraan nanti di akhirat. Maka ketika antum, ya kan, ketika para pejuang ini menganggap bahwa kesenangan dunia, maka tidak bisa, bukan dikatakan perjuangan. Tapi lebihnya adalah bagi orang yang telah lama malang melintang dunia perjuangan, dia merasakan kenikmatan. Tapi tidak bagi newbie, ya kan, atau bagi orang-orang yang baru akan merasa jenuh. Kenapa? Karena dia tidak bisa memanage kesabaran dalam hatinya. Antum boleh tanyakan bagi orang yang lama malang melintang dunia perjuangan, atau saudara kita yang luar biasa, ya, Mbah Hamid, ya kan, Pak Haji Hamid, Masya Allah, usianya sudah 100 lebih, tapi dia sangat menikmati perjuangan. Nah, itu lebihnya. Ya, kalau kita sabar, kalau kita tekun, kalau kita nikmati perjuangan itu, semakin lama semakin nikmat. Tapi bagi kita yang baru atau pemula, sudah merasa jenuh, nah, berarti ada yang tidak termanage. Ya, kesabaran kita tidak termanage di situ. Maka poin pertama ini harus menjadi perhatian yang penting bagi kita semua. Sabar dalam menghadapi kejenuhan yang melanda. Ya. Karena kita ini semua dalam kategori menunggu, semuanya menunggu. Menunggu apa? Menunggu panggilan Allah. Enggak hanya antum di sini, teman-teman yang lagi berjuang misalnya di Sam, di Palestina, mereka juga menunggu tuh, ya kan? Dengan senapannya, dengan senjatanya, mereka juga menunggu. Kok nggak belum syahid juga, mereka menunggu. Lebih-lebih kita di sini menunggu, ya kan? Kita semua dalam tahap menunggu. Maka manage, atur hati kita. Kalau kita nggak atur hati kita, Masya Allah, yang ada kebosanan, kejenuhan, bahkan putus asa, mulai menyalahkan perjuangan, mulai menyalahkan teman-teman berjuang, mulai menyalahkan tempat berjuang, mulai menyalahkan komandan, mulai menyalahkan amir, mulai menyalahkan ustadz, semua disalahkan. Ya,
Karena apa? Akibat dari kebosanan. Karena orang bosan itu pasti menyalahkan orang lain. Dia nggak mungkin nyalahin dirinya. Ya kan? Pasti menyalahkan orang lain. Orang bosan itu. Nah, maka jadilah orang-orang yang menikmati perjuangan itu. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, sabar dalam melupakan kebiasaan tak bermanfaat. Ya kan? Sabar dalam melupakan kebiasaan yang tak bermanfaat. Karena apa? Setiap orang pasti memiliki kebiasaan-kebiasaan yang tak terlupakan. Kadang kebiasaan itu kurang bermanfaat untuk perjuangan. Contohnya apa? Merokok. Nggak ada manfaatnya untuk perjuangan. Ya. Sekarang berani tidak kita meninggalkan hal itu? Ya. Minum-minum di warung kopi lama-lama, gitu ya. Juga kebiasaan nongkrong-nongkrong di jalanan. Itu kebiasaan yang tak bermanfaat, yang tidak mendukung perjuangan. Atau kebiasaan-kebiasaan yang lain deh. Kebiasaan menghitung plat motor orang di jalan. Ya kan, togel segala macam. Itu kebiasaan-kebiasaan yang tak bermanfaat. Ya kan? Nah, maka dituntut untuk bersabar meninggalkan hal-hal yang demikian. Sabar enggak kita, gitu kan? Kita biasa senang menikmati, gitu ya. Tapi dalam medan juang itu semua harus kita tinggalkan. Entah pelan-pelan, entah segera. Masya Allah. Sabar dalam melupakan kebiasaan tak bermanfaat. Ya kan? Dan kita mesti tahu tuh kebiasaan kita yang nggak bermanfaat itu banyak sekali, ya kan? Ya. Ngomongin istri orang, ya kan? Ngomongin tetangga, ngomongin macam-macam, ya kan? Maka poinnya di sini adalah ketika itu nggak bermanfaat untuk perjuangan, tinggalkan. Apa ini? Tapi kalau kumpul-kumpulnya kita mendatangkan manfaat untuk perjuangan, maka itu kebiasaan yang bermanfaat. Contoh nih, antum kumpul-kumpul mengaji, membahas tentang perjuangan, ini kebiasaan yang bermanfaat. Kebiasaan yang tidak bermanfaat itu menggunjing, segala macam. Maka sabar, bisa kita meninggalkan itu semua. Latihan dulu di medan yang seperti ini, damai gitu. Nah, itu dia. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, sabar dalam menjauhi maksiat. Ya. Bermaksiat artinya tidak bersyukur atas pemberian Allah, itu maksiat yang paling utama itu. Kemaksiatan yang paling utama, kemaksiatan yang paling sering kita lakukan atau rasakan adalah yang tidak pernah kita sadari adalah tidak bersyukur atas pemberian Allah. Nah, ini yang sering. Ya kan? Dapat rezeki nggak bersyukur. Dapat teman-teman yang hebat nggak bersyukur. Dapat teman-teman berjuang nggak bersyukur. Ya kan? Dapat peluang untuk berjuang nggak bersyukur. Punya teman yang bisa mengajak untuk berjuang nggak bersyukur. Ini maksiat. Ya kan? Kemaksiatan yang sering kita lihat itu atau yang sering kita pahami, berzina, merokok, berpacaran, ya kan, segala macam itu kemaksiatan yang nyata. Tapi ada kemaksiatan yang kadang-kadang kita nggak sadari. Apa dia? Tidak bersyukur. Punya keluarga yang lengkap, nggak bersyukur. Punya anak laki-laki, nggak bersyukur atau kurang bersyukur, ya kan? Bersyukur saja, ya kan? Bersyukur atas semua pemberian Allah. Jangan sampai kita dikategorikan bermaksiat karena tidak mensyukuri yang Allah berikan. Ingat, Allah itu akan selalu menolong hambanya, ya kan? Bersyukur aja, Masya Allah, ya kan? Punya anak satu, punya anak dua, bahkan tidak punya anak, bersyukur saja dulu, ya kan? Mungkin dengan rasa syukur yang kita munculkan, Allah akan memberikan kita kesyukuran yang lain. Masya Allah, ya. Karena apa? Contoh, ada yang bertahun-tahun gak punya anak misalnya, harusnya syukuri. Karena apa? Orang yang punya anak belum tentu merasakan kebahagiaan ketika belum punya anak. Itu dia, ya kan? Ya, misalnya kebahagiaan yang diterima Hurdianto dan kebahagiaan yang diterima Pak Ahmad itu berbeda, ya kan? Mungkin sekarang nih Pak Ahmad nggak bisa bercanda-canda dengan istrinya, ya kan? Tapi yang belum punya anak, Masya Allah, bisa jalan-jalan berdua kemana-mana, ya kan? Low budget, ya kan? Kalau sudah punya anak 4, mau kemana-mana sudah mikir, ya kan? Nah, itu perbandingan.
kerangka berpikir. Nah, di situ kita kurang bersyukur di situ itu. Ya kan? Karena kebahagiaan itu berbeda, setiap orang itu berbeda. Jadi jangan ukuran kebahagiaan itu menurut orang, salah. Ya kan? Ada orang melihat kita misalnya, wah dia baru punya anak satu, kelihatan nggak bahagia di hadapan dia. Tapi orang yang punya anak satu bahagia, masya Allah. Ya kan? Ada istri yang melihat, ya kan? Istri yang melihat suaminya nggak kerja, nggak bahagia dia. Tapi padahal suaminya bahagia itu nggak kerja. Nah itu dia. Artinya apa? Kerangka berpikir ini harus diperbaiki. Nah para pejuang ini harus berpikir seperti itu. Jangan paksakan kebahagiaan yang kita maui kepada orang, salah tuh ya kan? Tidak. Kebahagiaan itu apa? Tetap jalan Allah, itu kebahagiaan. Ya, ini yang sering dilupakan orang. Ketika kita miskin, kita tetap jalan Allah, itu kebahagiaan. Ketika kita kaya, kita tetap di jalan Allah, itu kebahagiaan. Jadi intinya kebahagiaan itu di mana? Di jalan Allah, itu dia. Percuma Anda kaya tapi nggak di jalan Allah, nggak bahagia. Lebih-lebih miskin tapi nggak di jalan Allah, masya. Nah itu dia, sabar dalam menjauhi maksiat. Karena apa? Kalau kita nggak bersyukur kepada Allah, maka nikmat Allah pun tersendat kepada kita, ya kan? Ya kan? Maka dengan bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah, itu yang akan menambahkan karunia Allah kepada kita. Para pejuang harus menyadari, ya kan? Ketika hari ini kita belum dipanggil untuk berjuang kepada Allah, bersyukur kita masih bisa menambah latihan-latihan kita. Kita masih bisa menambah teman-teman kita untuk berjuang. Kita masih bisa menambah bekal untuk berjuang. Itu disyukuri. Karena kalau sudah berjuang nggak ada. Tinggal apa yang kita punyai aja. Nggak ada kesempatan lagi untuk nambah. Ya kan, nggak ada. Nah itu. Kemudian poin selanjutnya adalah sabar dalam mentaati Allah Azza wa Jalla. Nah ini yang kadang-kadang nggak disadari oleh para pejuang. Ketika ada kalimat taat kepada Allah Azza wa Jalla, dia lupa dengan poin yang penting. Apa dia? Ketaatan terhadap pemimpin. Nah, dia. Karena apa? Ketaatan terhadap pemimpin itu juga bagian dari taat kepada Allah. Tapi kita kadang-kadang tidak menyadari hal ini. Yang kita pahami adalah taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul. Tapi ada satu ketaatan yang juga perintah Allah dalam satu ayat yang sama itu. Kepada siapa? Pemimpin. Maka ketika kita membahas perjuangan, ketika perjuangan itu berjalan, ketaatan kepada amir, ketaatan kepada komandan, ketaatan kepada pemimpin harus terus terpelihara. Boleh jadi tingkat keilmuan komandan kita, boleh jadi tingkat kecerdasan komandan kita lemah, lebih hebat kita jadi anak buah. Boleh jadi kekayaan dia pun lebih lemah dibandingkan kita, boleh jadi. Atau status sosialnya lebih rendah dibandingkan kita. Tetapi ketaatan harus tetap kita berikan. Jangan karena kita lebih hebat, ngapain taat kepada komandan? Itu maksiat, itu nggak sabar. Nggak sabar. Kurang hebat apa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Kurang hebat apa Abu Bakar As-Siddiq? Tapi dia dipimpin oleh seorang muda, Usamah bin Zaid. Ya. Tapi apa? Sami'na wa ata'na. Tuh, ya kan? Ya. Jangan karena titel kita lebih tinggi, pangkat kita lebih hebat, kekayaan kita lebih hebat, itu perasaan kita, ya kan? Tapi dalam perjuangan ketaatan kepada pemimpin itu harus terus terpelihara. Karena ketaatan kepada pemimpin adalah bagian dari mentaati Allah. Nah ini yang kadang-kadang kita kurang sadari di situ. Kemaksiatan kita di situ tuh. Ya kan? Ini dia yang menjadi poin penting itu. Sabar dalam mentaati Allah Azza wa Jalla. Karena ketika ada perintah taat kepada Allah, kita pasti taat kepada Allah, ya kan?
Tidak dituntut kesabaran di situ. Karena apa? Semua meyakini itu. Karena siapa yang bisa menandingi Allah? Ada nggak? Nggak ada. Taat kepada Rasul. Semua sepakat di situ. Tapi ada poin kesabaran. Di mana dia? Ketika mentaati pemimpin, ya. Karena apa? Kalau logika kita bermain di situ, wah dia kurang cerdas, dia kurang kaya, dia kurang bertitel. Nah, di situ kesabarannya tuh. Ketika Anda lebih kaya dibandingkan pemimpin Anda, di situ kesabaran Anda harus lebih tuh. Ketika kecerdasan Anda lebih hebat dibandingkan komandan Anda, di situ ujiannya. Kan gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kurang kita pahami di sini. Sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang terakhir. Poin yang terakhir, sebenarnya banyak poin, tapi untuk malam hari ini kita cukupkan sampai sini. Bersabar terhadap perbedaan sikap. Nah, ini dalam perjuangan. Kesabaran dalam perjuangan menjadi modal utama yang harus dimiliki oleh setiap pejuang. Berusaha menjadi pejuang yang benar-benar tangguh dan bisa diandalkan dimanapun dan kapanpun. Kita lihat bagaimana musuh-musuh Islam rela berlatih dan menggunakan semua yang mereka punyai untuk melawan Allah. Dengan perbedaan-perbedaan yang mereka miliki, mereka bersabar di situ. Itu musuh-musuh Allah kan? Ya kan? Tapi ketika kita tidak mampu bersabar dengan perbedaan warna kulit, perbedaan suku, perbedaan kebiasaan, perbedaan keinginan, Masya Allah, itu menjadi sebab dari kehancuran. Nah, karena jelas perbedaan-perbedaan itu hanya bersifat duniawi. Perbedaan itu selalu bersifat duniawi. Tapi kalau kita sudah bersandar kepada akhirat, tidak ada perbedaan di situ. Bilal bin Rabah bisa bersanding dengan Abu Bakar As-Siddiq, padahal Abu Bakar As-Siddiq yang membebaskan dia dari perbudakan. Nggak ada perbedaan di situ. Karena orientasinya adalah akhirat. Tapi ketika orientasinya dunia, Masya Allah, Anda siapa? Anda lebih hebat. Saya lebih hebat dibandingkan Anda. Ah, itu nih. Ya. Tapi ketika orientasinya akhirat, maka tidak akan ada perbedaan. Maka para pejuang harus bersabar menghadapi perbedaan sikap. Nah, ini ya. Ada teman kita yang agak lambat, ada teman kita yang agak cepat, gitu kan? Ada teman kita yang lelet, ada teman kita yang pandai. Nah, kita harus bersabar di situ. Ada teman kita yang egois, ada teman kita yang macam-macam. Kita harus bersabar di situ. Sekali lagi, perjuangan itu lebih panjang usianya dibandingkan usia kita, dan berjuang adalah bersabar. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan sebagai bekal kita dalam perjuangan. Memang tema sabar inilah tema klasik, tapi tema klasik yang tidak akan pernah habis sampai kapanpun. Karena sabar itu mengiringi napas kita, ya kan? Sabar itu mengiringi napas kita. Kalau nggak sabar, Masya Allah, ya kan? Maka mudah-mudahan selalu berdoa kepada Allah. Dan satu ayat tadi betul-betul antum pahami, ya kan? Quran surat Muhammad surat 47 ayat 19. Kalau itu sudah antum pahami, maka insya Allah, ya kan? Insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.